Kita akan mendengarkan tausiah dari salah satu ustadz yang selama ini kita kenal dari YouTube, dan saat ini kita akan bertatap muka langsung. Untuk itu kepada Al Ustadz Amrullah kami persilakan Pak untuk dapat ke atas panggung untuk memberi tausiah kepada kami yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Hernawan SH, anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di Desa 3, Desa Kayuara. Kami persilakan Pak, langsung duduk di depan. Dipersilakan Pak Ustadz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak belum kompak bacanya. Makan bolu di dalam kotak, pergi ke kebun nyengok belukar, sangkan jawab salam dak pernah kompak, oleh telilit di utang mekar. Kira-kira iya. Iya, selama duduk di ini pecahnya pikirannya melayang-layang. Mak mano besok nak bayar mekar, nak bayar banyak lah. Saya ulangi satu kali lagi, karena kami baru sekali ini Pak Bu ke BSP ini. Tadi dijemput, mau dak dijemput dak datang. Jadi dalam hati aku tadi mulai berpikir, artinya masuk ke BSP ini tidak perlu memakai doa. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu tidak terpeci. Kalau berdoa dengan Tuhan minta jalan yang lurus, ujung-ujungnya nombor batang sawit. Jadi berdoalah kepada jalan yang benar. Jadi berapa kali belok kiri, belok kanan, belok kanan, belok kiri. Tadi ada tukang jemput Andinda Yusin. Beliau ini tadi diamanahi untuk nunggu aku di simpang. Dia nunggu dalam gardu. Tidur. Nah pas aku lewat nak marah, ngapa Pak Ustadz nak juga Prabu? Aku apa kamu juga yang salah? Kamu disuruh nunggu tuh pinggir jalan bukan dalam gerdu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC yang kuatnya. Alhamdulillahilladzi alsara rasurahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir beserta Ibu yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kayuara beserta staf dan aparatur kepintaran desa yang sempat hadir. Bapak Ketua BPD dan anggota yang sempat hadir. Alhamdulillah tadi sempat cukup terngiang bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Rasa-rasana kalau kita dengar ayat-ayat itu lah di pinggir-pinggir neraka, lah di pinggir-pinggir surga. Rasana parak-paraknya malaikat maut itu dengan nyawa kita. Karena dentingan-dentingan ayat Al-Quran itu merupakan sebuah nasihat. Tapi waktu aku parak dengan biduan dari Pak MC lupa ayat itu. Iya. Apalagi biduan belagak-belagak, baju merah, bola matonyo bulat, jarinya lentik-lentik. Yo. Kapan balik ke rumah nengok jari bini mak jempol kalau.
mato terjelit nak marah ben. Dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada keluarga besar kedua mempelai yang pada saat ini sedang bersanding, yaitu mempelai wanita Kenya. Aduh. Oh iya, salah sebut. Mau jadi Niko tadi salah sebut, panjang urusan. Mempelai wanita Kenya. Kenya Bella, panjang igo nih, lagi salah sebut pula. Kemudian yang laki-laki bernama Algino bin seorang ayah, anak dari Bapak Budiman Manurung dan Ibu Nonsyah. Dan Kenya merupakan putri dari Bapak Mustar almarhum. Allahumma firlahum warham wa'afihi wa'afanhum. Semoga almarhum berbahagia melihat kita, melihat anaknya pada saat ini. Kita doakan beliau, semoga Allah menempatkan di tempat surganya, amin ya rabbal alamin. Berserta Ibu Romlah sekeluarga besar. Sehat Bu ya, seorang wanita yang cukup sanggup sampai mampu menghantarkan anaknya ke pelaminan. Sudah berapa tahun Bapak meninggal? 3 tahun. Alhamdulillah, wanita memang cukup kuat, tangguh. Sudah 3 tahun masih mampu, yaitu untuk membesarkan, menyekolahkan, mengasuh, dan terakhir menghantarkan Kenya dan Gino. Inilah orang tuamu. Jangan lupakan mereka di antara kebahagiaan kalian berdua. Karena tanpa kedua orang tua kita tidak akan mampu seperti ini. Tanpa orang tua kita tidak akan bisa melihat dunia yang begitu terang benderang seperti ini. Maka itu ridallah fi ridha walidain, suhtullahu fi suhtu walidain. Ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tuamu, murkanya Allah terletak kepada murka kedua orang tuamu. Sebesar apapun cintamu kepada seorang suamimu, jangan engkau lepaskan cintamu kepada kedua orang tuamu. Sebesar apapun cintamu kepada istrimu, jangan menggagalkan cintamu kepada kedua orang tuamu. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang dimuliakan Allah, baik sebelum kita berbicara tentang masalah hikmah dari sebuah pernikahan pada hari ini, sedikit kami perkenalkan biar lebih lemak, lebih akrab. Nama saya Amrullah. Tadi kata MC sering menyingok di YouTube, mungkin rekaman-rekaman kecil belum seberapa. Itu Pak Bu, bukanlah semata-mata kami sebagai seorang ustadz yang begitu tinggi dan lain, bukan. Tapi tidak lain dan tidak bukan, itu merupakan satu bentuk syiar. Dan demi Allah tidak ada sedikit pun ada kesombongan, walaupun ada di dalam YouTube, masuk TV dan lain sebagainya. Tapi ini niat yang pertama adalah merupakan suatu syiar betapa indahnya Islam itu di atas sebuah kebersamaan, terutama untuk kita yang selama ini belum kenal menjadi kenal. Maka nama kami Amrullah, lahir Lubuk Linggau 25 Agustus tahun 1974, beralamatkan di Desa Pebakal, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan sehari sebagai staf administrasi kantor urusan agama Kecamatan Gelombang, dan sebagai pembimbing haji dan umroh di wilayah Kabupaten Muara Enim dan sekitarnya, dan sebagai pimpinan PT Azatur Travel Sumatera Selatan. Jadi inilah aktif-aktif keseharian kami. Alhamdulillah tidak ada niat apapun kecuali untuk menyambung silaturahmi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong kalau lah tahu, boleh ditelepon, boleh dijengok ke rumah. Kalau lewat di Gelombang Paya bakal telepon, ada apa-apa. Yang kurang minyak, motornya habis minyak, agak kuantarkan tempat beli minyak, cuman bayar dewe. Iya. Yang lapar kuantarkan tempat restoran tapi bayar dewe.
Jadi Bapak Ibu jangan rasa canggung. Mudah-mudahan kata Pak Kades tadi, pertemuan yang pertama bukanlah perpisahan yang terakhir. Jadi kita ikat silaturahmi ini di dalam setiap kesempatan. Baik, mungkin ini juga banyak juga acara, tapi kami lah dibesik-besik tadi oleh Adinda Yusin, Pak Haji, tolong ceramah tuh jangan dikitnya. Rugi dengan jalan tadi setengah jam masuk dari portal itu. Jadi kalau ceramah 10 menit tidak balik modal. Jadi kalau masuk dari portal itu tadi setengah jam, minimal ceramah itu nak 3 jam. Sekarang ku jingok jam 10.30. Jadi insya Allah mungkin Bapak Ibu-Ibu, karena kami tadi datang lah diunjuk makan, jadi yang belum makan berijo lah. Mungkin kami jam 3 ini baru selesai. Sekitar 1 bulan yang lalu, Adinda Widya merupakan adik daripada keluarga besar mempelai laki-laki menghubungi kami. Kami ini Pak Bu di daerah Belido ini, Sialingan terutama, dikenal dengan Pak Miha. Jadi Adinda Widya tidak banyak basa-basi, nelpon, Pak Miha lagi di mana? Ada di rumah. Tak ada begewe, tak ada. Aku nak ngajak Pak Miha tanggal 15 itu supaya pacak ngisi acara di Sialingan. Di mana? Di BSP. Tapi yang di mataku, rasaku dulu aku pernah di BSP Dek Niko ya. Cuma ndak tahu tahun berapa. Waktu itu masih jalan berlumpur. Jadi ndak terkenang lagi. Di acaranya di PC3. Aku PC itu tidak tahu, di BSP itu tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim, jam 6:30 berangkat dari rumah. Walhasil di tengah jalan liwat dari Kemang langsung ke Gaung Asam, dari Gaung Asam menuju daerah Ibul, dari Ibul tembus ke Tanjung Bunut, liwat dari lurus Tanjung Bunut masuk ke Babat, dari Babat sebelah kiri sampai masuk ke sebelah kiri hutan. Mulai membaca istighfar. Di mana jalan kani? Kalau tak ketemu, terus lama-lama ketemulah, selamat datang di desa Talang Beliung. Oh, baru ingat Talang Beliung. Lurus, pas keluar ketemulah jalan tanah batu. Di situ aku bertanya, ada seorang ibu dengan anaknya di pojok motor. Aku stop, permisi Bu, numpang tanya kemana? Ke jalan BSP. Langsung ditunjuk. Kapan yang nunjuk? Pokoknya Bapak lurus be, jangan berhenti-henti. Ada rumah PC1, di PC2, di PC3, itulah. Setelah aku lurus tak katek rumah. Lurus katek rumah. Tak lama Dek Widya nelpon Kak Aji, Pak Miha, kalau ada orang yang nunggu di portal. Aku lah liwat di portal, baru Dek Yusin manggil, "Oh, kamu nak kemana? Nak laju ke Prabu, laju lah." Ojiku, kamu tuh nunggu di mana? Makanya tadi sedikit terjadi perdebatan, tapi aman, tidak jadi masalah. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, aku ingat waktu aku ke Lampung ngisi ceramah di Tulang Bawang Lampung. Yang undang lain, yang ngajak lain. Jadi tidak tahu. Lalamo aku duduk di kursi, MC ngomong, kita masih tetap nunggu Pak Ustadz, karena Pak Ustadz belum sampai. Sudah Pak Ustadz sampai kage, kita mulai acara. Padahal aku jam 9 lah duduk di depan itu deh. Karena tidak tahu. Nah aku tanyoi, Pak, siapa nama Pak Ustadznya? Pak Haji Amrullah dari Gelombang Pak Bakal. Aku jam 9 tadi lah di sini. Nah, jadi bapak ibu-ibu, makanya tolong jangan ada yang ngobrol. Jingok nih anakku nih. Yo, jingok ini anak gak apal. Jadi tahu nih, oh ini, itu wongnya kecil, belaga, ganteng, ndak pula besar nih, tapi banyak juga yang kelepek-kelepek. Waktu masih bujang, tapi jangan ndak lagi. Baik Bapak Ibu hadirin, masalah pernikahan Kenya dan Algino. Rasulullah SAW berpesan ada 3 hal yang jangan kita main-main. Yang pertama,
nikah. Nikah itu bukan untuk permainan, kata Rasulullah. Nikah itu merupakan sebuah takdir dari Allah, merupakan suatu perintah dari Allah, dan merupakan sunnah dari Rasulullah. Dan nikah adalah ibadah. Makanya ibu-ibu jangan banyak salah paham. Kalau bapak-bapak itu nak bebini dua, bebini tiga, jangan salah paham. Karena bapak itu mengartikan nikah itu adalah ibadah. Iya. Setuju? Tidak setuju. Iya. Kalau dia nak bebini dua, nak bebini tiga, empat, di Al-Quran itu pankihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah perempuan itu 1, 2, 3, 4. Jadi kalau laki itu sekedar bebini dua, itu masih ngambil jatah, belum poligami. Iya, jangan salah. Dia 3 belum, dia 4 baru pas. Nah kalau dia kelima baru nak disalahkan. Jangan salah pak, ibu-ibu, jangan disalahkan laki nak bebini lagi tuh. Itu memang ada perintahnya, buka dalam Al-Quran surat An-Nisa ada. Tapi ibu-ibu aku unjuk ilmu, unjuk ilmu. Kamu nak bebini lagi boleh pak, kunjuk syarat. Yang pertama, cari yang lebih cantik dari aku. Yang kedua, cari yang lebih pintar dari aku. Yang ketiga, cari yang lebih berduit dari aku. Yang keempat, langkahi dulu mayatku. Itu syarat. Iya. Rileks hidup ini dalam rumah tangga, rileks. Jadi nikah kata Rasulullah jangan main-main, karena nikah adalah sebuah ibadah. Bahkan orang-orang yang lah nikah itu sudah 50% melaksanakan ajaran agama, tinggal 50% ditambah ibadah-ibadah yang lain. Jadi sangat luar biasa untuk pernikahan itu. Bahkan Rasulullah berpesan, silakan resepsi pernikahan, boleh tak? Boleh, walaupun hanya sekedar memotor seekor kambing. Ini resepsi pernikahan. Organ Pitara dengan biaya 12 juta, panggung 12 juta, pelaminan 12 juta, penceramah 50 juta. Besar sekali duit penceramah itu. Kita diperbolehkan untuk resepsi kata Rasulullah, untuk nunjuk tahu dengan sanak keluarga tetangga, karena nikah adalah ibadah. Yang kedua, tolak. Tolak itu halal tapi tidak boleh. Tidak senang dikit dengan bini, tolak. Atau perceraian, tidak boleh. Yang ketiga, perceraian ini tidak boleh kita nak main-main. Salah dikit cerai, salah dikit cerai. Apalagi betina ngomong dikit campaan, campaan. Dulu ada orang petar belaki minta campaan dengan bini, dengan laki. Nah kebenaran rumah tinggi. Mingka ini merasa tak senang dengan aku, campaan. Lah anak 3 masih ngomong campaan. Gerigitan lakinya tadi Pak Gades, diangkatnya Pak Dewan, tum. Labuhna dari pojok rumah ke bawah, itulah dicampaan. Nah perceraian itu, tolak itu sesungguhnya tidak pacak main-main. Salah dikit minta campaan, salah dikit ditolak, tidak boleh. Gino, kayaknya setiap rumah tangga pasti ada masalah. Sekarang yang lanang, yang jantan belum tekelean sifat aslinya, baru bertemu sehari 2 hari, belum tahu makan nak mana. Bahkan kita tahu laki kita tidur ngorok apa tak ade, kita belum tahu.
Kalau belum pernah tidur separak. Banyak problem rumah tangga. Tapi setelah rumah tangga tahu. Woi kakak ini tidur ngorok, tahu ngorok. Tahu ngorok. Tahu yang tidur nama itu. Nah, itu ada ilmu ibu-ibu. Uji nenek dulu nih ngomong. Kalau laki tidur ngorok, itu biasa namanya mulutnya terbuka. Nah itu kan. Nah itu ada ilmu ubatnya. Tapi terus terang, jujur, Pak Dewan, aku sekedar nyampai, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nah kalau laki tidur ngangak ke rumah itu, uji nenek dulu, ambil centong ke depor. Nah itu tutus gigi nah dan tidur itu. Tapi lembet-lembet, syarat itu kan, jangan kuat. Kalau ada laki tidur ngorok, nah itu. Tapi kamu dos tang dia berangkat marah, aku tidak tahu jawab, aku sekedar nyampai ya. Kita tidak tahu. Nah itu nak jadi permasalahan. Di Departemen Agama ada 39.278 jiwa perceraian dalam rumah tangga. Di dalam tahun 2025 ini lah sudah 39.000 janda, 39.000 duduk. Mudah nih anak cerai itu, mudah-mudahnya. Berapa tahun bercewean? Gino 5 tahun. Alhamdulillah luar biasa bertahan 5 tahun. Bertemu di mana? Di Facebook, di WA, di depan jerambah, di cateringan. Artinya lah tahu watak masing-masing, sifat masing-masing lah ngerti. Jadi agak kenyong laju kenyot gino, pertahankan dalam rumah tanggamu. Jangan mudah mengeluarkan kata-kata cerai, jangan mudah mengeluarkan kata-kata tolak dalam rumah tangga. Nak marah dengan laki, nak marah dengan bini itu suatu yang wajar. Rebut laki bini wajar. Tapi pakailah keributan itu sewajarnya. Jangan mudah ngoreksi kesalahan laki, jangan mudah ngoreksi kesalahan bini, dan cepat-cepat sama-sama minta maaf. Itu kunci dari kehidupan rumah tangga. Walaupun memang harus berbala, jangan 3 waktu. Pertama, jangan berbala di waktu pagi. Ada harapan tidak makan siang. Ayo, berbala pagi ini berijo lah uji bini kau. Aku tidak kena petana hari ini. Habis urusan. Cuman masih lemah ibu-ibu. Kalau kamu tidak betanak, bapak-bapak paling beli nasi 10.000. Sekarang ada nasi serba 10.000. Nah. Bebala di tengah hari ada harapan tidak makan petang. Bebala sudah maghrib ada harapan tidak dapat anak, tidak akan pacak tidur separak. Nah, jadi 3 waktu itu jangan bebala. Jangan yang bebala. Catat Ino ya. Ya, kayaknya catat Uji Pak Haji, jangan bebala 3 yang pertama. Waktu pagi hari yang kedua, tengah hari yang ketiga, waktu maghrib. Jangan bebala waktu itu. Nah lain nak bebala, dak acak orang bebalalah. Tapi berbalalah cara Islam. Kalau laki marah, laki marah. Dari mana dek? Jawablah dengan tenang. Dari rumah emak kak. Sudah, jangan panjang. Permasalahan galak manjang oleh jawaban panjang. Dari mana dek? Dari tempat emak kamu itulah. Aku ini baru baik hari ini aku pergi ke sana. Selama inilah berapa minggu aku tidak pergi ke sana. Tidak perlu ditanya-tanyoi. Ini tidak perlu disuruh-suruh. Aku ini pergi ke sana nih. Tidak perlu ini. Oleh mak nelpon pagi tadi itu. Nah kamu tidak perlu tahu urusannya nih panjang. Jadi laki tadi nah telongo alang kebanyak yang dicerita kayak ini. Ngomong. Pada laki tadi ngomong dari mana dek? Nah jawaban yang panjang akan membuat panjang urusan. Coba menjawab, dari mana dek? Tempat emak. Sudah. Dia nanya lagi, ngapo? Dasar beh. Paling dia nanya dasar apa? Dasar baju. Nah. Tapi
Tapi kalau dari mana tau? Dari empat emak. Dan mana dek? Empat emak. Kamu itulah segala gawe aku ni nak ditanya nak dia ni gula. Aku ni belah susah di segala nyuci baju sudah, ngurusi anak sudah, segala macam. Aku baru balik. Bahkan kamu berdua datang ni aku baru balik di tempat emak ni. Dak perlu lama. Galo nak dicerodei galo kamu ni awal anang. Gawe lain banyak. Nak ngurung uji laki tadi. Mak mana kamu ni rasa panas itu tadi laki nganu ke tangan. Dia mak itulah lajulah nah. Oh, pele lah di mana tempat lembut. Lajulah. Itu jadi masalah dengan pertanyaan yang sedikit dengan jawaban yang panjang. Tapi memang tidak baca Pak Bu, tidak baca. Bapak-bapak, memang itu rahasia Allah dan memang Allah ciptakan seorang perempuan itu mulutnya cerewet. Silakan buka dalam buku Darajatun Nasihin. Jadi bapak-bapak tidak bisa nak ngobatnya ibu-ibu itu. Gino, kau tidak bisa nak ngobat Kenya itu supaya tidak renyeng, tidak cerewet, tidak bisa. Kenapa? Karena memang watak mah itu. Dalam buku Darajatun Nasihin bahwa Allah menciptakan seorang wanita itu 99 mulut terbuka, cuman sikok tertutup. Jadi memang renyengnya nih luar biasa, tidak bisa. Jangankan laki, kompor lagi dimarahinya pada hidup. Masak dapur. Apa kompor ini tidak hidup? Perasaku baru meligas kemarin. Kompor lagi dimarahinya, apalagi kamu. Apa maksudnya? Cukup dengan diam. Itulah. Ya, mulutnya ngerepet-repet diam. Mau nak mandi, mau nak makan, mau nak tidur. Apalagi zaman sekarang lah ada HP, cocok ke handset dan ke telinga, santai baik nah, aja yang ngerepet-repet aman. Kalau nak dilayani tidak selesai tahun 2025, 2026 masih nyambung. Jadi 3 hal itu makanya Rasulullah berpesan kalau nak nyari laki ada 4, kalau nak nyari bini ada 4. Yang pertama kata Rasulullah, nak nyari laki itu jangan yang galak berjudi. Ini sih kok sekarang di antara 339.000 perceraian itu gara-gara galak berjudi. Ibu-ibu dijingoi HP lakinya, jangan mangan uji mentang-mentang diam di rumah itu bagus. Kadang-kadang berjudi online di rumah tuh ya nyingok dia mantap di rumah, tidak tahu lah banyak sertifikat rumah hilang, sertifikat kebun hilang, bukan tidak baca serta surat kawin lagi lah di bank. Awas, hati-hati. 39.000 perceraian itu diantaranya oleh gara-gara judi. Itu. Yang kedua, galak minum-minuman. Yang ketiga, galak maling. Jadi mau nak nyari laki agak diconteng yang Ustadz omong nih, Pak Haji omong ini ya, kayaknya ada tak di laki kau yang main ini. Yang pertama tadi berjudi, ada tak? Alhamdulillah kati. Yang kedua minum-minuman kati. Yang ketiga apa tadi? Kamu lupa, aku udah ingat. Maling. Yang keempat kebetinoan. 4 itu ada tak? Kati, alhamdulillah. Yang betino kata Rasulullah 4 juga. Yang pertama nyari yang cantik. Wajib kita lanang itu nyari bini itu cantik. Supaya apa? Lemak nyingoknya, memberikan gairah kehidupan, semangat. Yo kadang-kadang bebini ada dak terpeci di kendak hati ada. Tapi ini takdir. Kadang-kadang laki bini ada yang dak tertuju. Laki gemuk dapat bini kecil nian. Kecil nian. Sampai kapan pergi ke kondangan dia mau ngapa bawa adik. Oh bukan adik aku, ini biniku. Kadang ada terpeci di laki besar, bini besar, bermotor,
3 kali ngumpo ban motor ini. Belum nyampe tempat kondangan. Sama-sama besar. Kadang-kadang dapat laki kecil hitam, bininya besar tinggi. Kalau Pak Kades, kata Pak Kades bininya orang Danau Rato, itu ada orang Danau Rato, lakinya kecil nian, bininya besar nian, galak jual gelembungan. Itu Pak Kades, ada itu. Lakinya kecil nian, berjualan gelembungan. Ojiku yang bagusnya bini kamu itu jual gelembungan, kalau kamu tuh melayang dibawa gelembungan. Ini rumah tangga kadang-kadang. Tapi ini merupakan sebuah takdir dan ketetapan Allah. Jadi mencari bini cantik perlu. Siti Khadijah itu jando, umur 40 tahun. Ngapa Nabi Muhammad galak? Karena cantik. Menurut sebuah riwayat, Siti Khadijah itu walaupun janda umur 40 tahun, kecantikannya melebihi gadis 17 tahun. Itu. Kalau janda kayuara, menelan 40 tahun itu, ban depan lah gundul, kaca spion tinggal sebelah, oli lah naik ke mesin, dengkol tak mudah hidup, pajak lah mati, PBKB hilang. Jadi cantik itu perlu. Gino, cantik dah istrimu, pelihara kecantikan itu. Kalau kita pengen bini kita cantik, itu kita yang memelihara. Habiskan duit untuk mencantikkan bini kita di rumah, jangan ngabiskan duit mencari bini cantik di luar rumah. Setuju? No. Oke, bini kita hitam. Sekarang ada pipa side flexit. Bedak yang 3 macam itu no. Di Prabu Mole, di Harmonis ada. Untuk pipi pagi-pagi, penyuci muka, pon. Jadi walaupun badan hitam, kulit hitam, rai bisa putih. Bisa. Itu laki ngejuk duit bini no. Sahrini itu berapa? Sahrini dia pacak cantik itu. Sebulan Sahrini itu belanjanya 300 juta. Untuk bedak, untuk bibir, untuk kulit. Kita nih mak mana bini nak belaga mau dibeli ke Abison. Penbalik dibeli ke Abison, bini dibeli hot cream. Tak belaga bini. Coba bini itu sekali-sekali gino bawa sebulan sekali ke salon. Tiap hari tak usah pakai apa-apa. Buat Citra Hand Body Lotion, bedak sepelding. Jadi kapan balik begawi itu masih 100 meter lah mampu. Nah yang betina juga supaya laki itu mantap-mantap di rumah beringkas, teman-teman berias. Ini mentang-mentang saudara ada laki, lalaku juga. Kapan bangun dari tidur rambut nih yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Lah dijingok wong dari jauh, lagi jingok anak kerorungau. Badan hitam, kurus hitam, makai legging hitam. Nah itu yang tambah kacau nih. Jam berapa lagi nak lelang? 12? 11? 11? Oh iya. Lelang berapa jam? Sejam. Berarti sudah ini ya. Kita lagi. Yo dikit be nambah. Jadi nyari bini cantik itu perlu, dan untuk mempercantik bini itu kita laki. Dia nak keluar rumah gino kewajiban jilbab. Ibu-ibu kalau laki berjilbab, wajib nutup aurat, dan salah satu siksa yang paling berat di mata Allah karena tidak berjilbab, tidak nutup aurat. Tutuplah auratmu sebelum api neraka membakar tubuhmu. Tutup aurat. Apalagi ada tamu yang bukan laki, nah misal Cak Pak Kades, Cak Pak Dewan. Ini banyak tamu. Itu ibu-ibu kalau nerima tamu laki cukup di luar, jangan diajak ke dalam rumah. Bila perlu tanya dulu, nak ngapo? Ada tak bapak? Tak kate.
tunggulah di luar. Di luar. Tutup pintu, ngobrol di luar. Jangan diajak ke dalam rumah. Karena dia bukan muhrim, haram kita ngajaknya. Ini jago rumah tangga. Ini dak segala ke tukang kredit dibawa ke rumah. Yang ada kasir. Yang ada jualan apa orang tartun, jualan pasu. Laki dak di rumah, dak boleh ibu berjilbab. Tidak perlu nak mahal jilbab itu. Apalagi musim kampanye dulu banyak-banyaknya dewan-dewan, calon-calon pakai jilbab. Banyak bapak-bapak dewan tebudi. Kapan dia melok di Golkar dapat jilbab Golkar, dapat baju P3, dapat baju PAM. Jadi kapan dia ke kebun pakai jilbab Golkar, baju P3. Yang mana yang dicocok? Nah. Ya Bapak Ibu hadirin, kecantikan itu perlu. Yang kedua, keturunan. At-tamsu rizqa bin nikah. Kata Rasulullah, kalau lah nikah ini cepat-cepatlah buat keturunan. Kena ikatan dengan anak keluarga itu anak. Rumah tangga tuh kalau 2 tahun 3 tahun ndak kati anak mulai saling curiga, uji laki salah bini, uji bini salah laki. Ujung-ujungnya nak bertanya ke dukun. Uji dukun nyarilah kamu tuh telur angso 15 iko, apel jak sekilo, agak bawa ke sini setiap malam Selasa. Ah, dukun lelah mau dak makan apel. Telur angso 15 lo iko berapa? 500 kali 15 650.000, malah 10 kali 6.500.000 dapat motor second. Dukun berduit tubuh saro masih anak masih tidak dapat. Agak saling salah ke antara laki bini mendekati anak. Makanya cepat-cepat kata Rasulullah, rezeki yang awal dalam pernikahan itu at-tamsu rizqa bin nikah. Jadi cepat-cepat. Yang ketiga, kata Rasulullah, keturunan, kecantikan, keturunan, pendidikan, dan yang terakhir adalah agama. Agama ini sangat penting. Cantik bisa berubah, keturunan bisa berubah, dan lainnya bisa berubah, tapi agama. Konsep yang terakhir, istri harus tahu di agama. Dan kewajiban seorang istri bukan nafkah kulu kilir melok laki, tidak, cuman membantu. Pak, jangan salah. Jadi kalau laki bini melok nyadap, itu bukan kewajiban bini, tapi bini membantu. Itu hak yang paling asli, itu adalah hak laki. Bini itu segera menerima nafkah. Jangan terbalik, laki tidur di rumah, bini nyadap di kebun. Lah 3 kotak, laki bini ngangkat, laki masih belum teringat tidur. Nah, kalau ada laki mah itu jangan dikubur sebelum mati. Ya, Bu mana ada laki yang mah itu jangan dikubur sebelum mati. Itulah payah-payah begawe, dia tidak nak mantu. Nah, jadi kewajiban ibu tuh cuman berdoa di rumah. Contoh, Siti Khadijah berdoa kepada Rasulullah, Allahumma ansur Muhammad audi hujabah, ya Allah lindungilah laki Muhammad dari hujah-hujah orang-orang. Laki tukang ojek, bini berdoa di rumah, ya Allah selamatkan suamiku, gawinya tukang ojek. Laki tukang mancing, ya Allah ya Tuhanku selamatkan lakiku supaya dapat banyak dapat iwak dalam memancing. Pak Ustaz, mama laki nak tidur siang beda kata gawe anak 3 masih nak tidur siang, masih tetap wajib didoakan. Masih tetap Allahumma ya Allah ya Rabbana, buka sejadah, bentangkan sejadah, sholat 2 rakaat. Sengaja aku sholat 2 rakaat karena Allah, untuk mendoakan lakiku lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sembayang 2 rakaat, laki tadi masih belum teringat tidur, salam kiri kanan tadi, laki masih belum teringat tidur, kirim Fatihah masih belum teringat tidur, ngangkat tangan berdoa, Allahumma ya Allah lah 3 anak ya Allah, lakiku tak apa gawe lain dari tertidur ya Allah, andai engkau berkenan ya Allah maka tidurkanlah ia selama-lamanya. Nah,
Itu baik. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Kepada Allah mohon ampun. Allahumma dan Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.